Kisah seorang TKW yang merantau ke Afrika demi masa depan keluarganya, tapi tak pernah menyangka akan dinikahkan secara siri dengan majikannya sendiri. Apakah Midin menemukan kebahagiaan atau justru hidup dalam ketakutan? Kisah ini akan membuka mata dan hati kita semua. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Farida, seorang gadis desa dari Jawa Timur. Sebagai anak pertama dari 5 bersaudara, aku tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayahku telah lama sakit, hanya bisa terbaring lemah di atas tikar bambu, sementara ibuku adalah ibu rumah tangga, yang tak kenal lelah. Setiap hari beliau berdoa agar kami bisa lepas dari jerat kemiskinan. Karena itu, aku nekat mengambil keputusan besar, menjadi tenaga kerja wanita, TKW. Aku ingin membantu keluarga. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya aku dikirim ke Maroko. Di sana aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman seorang pria Afrika bernama Haitham. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya gelap legam, dan sorot matanya tajam seperti elang. Rumahnya sangat mewah, berdiri megah di pinggir kota Rabat, tapi terasa sepi. Tak ada istri, tak ada anak. Hanya aku, dan beberapa penjaga pria bertubuh kekar yang jarang tersenyum. Hari-hariku diisi dengan pekerjaan rumah. Memasak, menyapu, menyetrika, dan terkadang melayani tamu-tamunya yang sama-sama, bertubuh besar dan berbicara, dalam bahasa yang tak aku pahami. Haitham sendiri tak pernah menyentuhku, tapi tatapan matanya perlahan membuatku tak nyaman, tajam, menusuk seperti sedang mengincar mangsa. Suatu malam saat aku mencuci di dapur, dia muncul tiba-tiba dan berkata dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, "Kamu cantik, aku mau kamu jadi istriku." Aku mengira itu lelucon. Tapi 2 hari kemudian, dia memanggilku ke ruang tamu. Di sana sudah ada seorang imam, 2 saksi dan secarik kertas, surat nikah siri. Tak ada tanya, tak ada pilihan. Aku sudah bayar agensimu, kamu milikku sekarang. Kalau tidak mau, kamu pulang tanpa uang, tanpa dokumen. Bisa saja kamu ditahan, ucapnya dingin. Aku syok. Paspor dan kontrakku dipegang agen. Aku mencoba menolak, menangis, memohon. Tapi tak ada yang berubah. Hari itu aku dinikahkan secara siri, tanpa cinta, tanpa restu keluarga, dan tanpa kuasa. Malamnya, saat langit Rabat diselimuti awan gelap, aku berdiri gemetar di depan pintu kamar Haitham. Lampu kristal menggantung mewah, ranjangnya empuk seperti milik sultan. Tapi tubuhku kaku, hati diliputi ketakutan. Ketika ia membuka pintu, ia hanya berkata tegas, "Kamu istriku sekarang, masuk." Tanganku bergetar, kakiku nyaris tak sanggup melangkah. Tapi aku tahu, aku tak punya pilihan. Malam itu adalah malam yang mengubah seluruh hidupku. Saat ia menyentuhku, aku hanya bisa menangis pelan. Tak ingin suara tangis terdengar keluar. Tak ada yang bisa menolong. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Tuhan melihat dan melindungiku. Setelah semuanya selesai, aku hanya terdiam, seperti boneka rusak. Haitham tertidur pulas, tapi aku terjaga, menatap kosong langit-langit kamar. Di luar, angin gurun bertiup lembut. Di dalam, hatiku hancur berkeping-keping. Sejak malam itu, statusku berubah. Aku tak lagi hanya pembantu, aku menjadi istrinya. Tapi tetap mengerjakan semua tugas rumah. Bedanya, sekarang aku tidur sekamar dengannya, makan semeja, dan harus melayani keinginannya kapanpun ia mau. Tak ada cinta. Hanya ikatan yang dipaksakan. Pagi harinya, aku duduk lemas di tepi ranjang, tubuhku nyeri, hatiku remuk, air mata sudah kering. Haitham hanya menatapku sebentar lalu keluar kamar seolah tak terjadi apa-apa. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Kadang aku ingin kabur, ingin melapor ke polisi. Tapi siapa yang mau percaya pada TKW tanpa dokumen, yang katanya sudah sah dinikahi? Haitham mulai memberiku pakaian mewah, perhiasan, bahkan ponsel. Tapi semua itu hanya ilusi kebebasan, penjara tanpa jeruji. Setiap malam, ketakutan yang sama datang. Kadang aku berpura-pura tidur, kadang menolak halus, tapi penolakan hanya membuatnya semakin memaksa. Ia memang tak pernah memukul, tapi caranya menyentuhku, membuatku merasa seperti barang, bukan manusia. Dan sampai hari ini, aku masih di sini. Dalam diam, dalam gelap, berharap satu hari nanti ada jalan pulang. Pulang sebagai manusia yang utuh. Di luar rumah,
Haitham selalu memamerkan aku sebagai istrinya dari Indonesia. Ia memaksaku mengenakan pakaian-pakaian mahal yang mewah, lalu membawaku ke pertemuan bisnis bergengsi. Semua orang memandangku dengan rasa iri, menganggap aku wanita beruntung yang hidup dalam kemewahan. Tapi mereka tak tahu apa yang kusembunyikan di balik senyum palsuku. Di dalam rumah, aku seperti burung terkurung dalam sangkar emas, mewah di luar. Tapi jiwa ini terasa terkekang dan penuh ketakutan yang perlahan menggerogoti hatiku. Setiap hari aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan harus menjalani kehidupan yang menyakitkan ini? Suatu pagi ketika aku sedang menyapu halaman belakang, datanglah seorang wanita tua mengenakan pakaian tradisional Maroko. Dengan senyum ramah yang menyejukkan hati. "Kamu istri baru Haitham ya?" Tanyanya pelan dalam bahasa Arab. Aku hanya mengangguk sopan. Ia adalah Halimah, tetangga yang rumahnya tepat di sebelahku. Beberapa hari kemudian, Halimah datang lagi, membawa roti dan teh hangat. Ia dibas keteliri. "Nak, kamu bisa cerita apa saja padaku." Tatapannya teduh, seperti pelukan ibu di kampung halaman. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di negeri asing ini, aku menangis bukan karena dipaksa, tapi karena merasa didengarkan. Dari Halimah aku tahu, Haitham adalah pria keras kepala dan sangat disegani. Pernah menikah dengan perempuan Prancis. Tapi pernikahan itu hancur. Semua wanita yang pernah dekat dengannya menghilang tanpa jejak. Halimah curiga. Mereka tak tahan dengan sikap kasar dan posesif Haitham. Aku mulai sering bicara diam-diam dengannya. Halimah memberiku nomor telepon LSM lokal yang membantu pekerja migran. "Kalau kamu tak tahan lagi, hubungi nomor ini," katanya sambil menyelipkan secarik kertas di dalam roti. Hari-hariku tetap berat, tapi ada sedikit cahaya dalam gelap. Kertas itu kusimpan rapat di balik mukena. Aku mulai mencatat setiap hal buruk yang dilakukan Haitham. Ancaman, perlakuan kasar, hingga penyitaan pasporku. Aku tahu, jika ingin bebas, aku harus punya bukti. Malam-malamku masih penuh air mata, tapi kini ada tujuan. Aku tak bisa terus begini. Aku harus keluar. Aku harus bebas. Aku ingin pulang. Hari itu langit rabat berwarna kelabu. Angin berhembus pelan. Hatiku berdebar tanpa alasan jelas. Sejak menerima nomor dari Halimah, aku menjadi lebih waspada. Kesempatan tak datang dua kali. Saat Haitham pergi ke Casablanca untuk urusan bisnis selama 2 hari, meninggalkan rumah dengan 2 penjaga di luar dan memintaku tetap di dalam, aku menunggu sampai mobilnya benar-benar hilang dari gerbang. Setelah itu, aku berlari ke kamar, mengambil mukena tempat aku menyimpan kertas nomor penting itu. Dengan tangan gemetar, aku menyalin nomor ke ponsel pemberian Haitham, yang selama ini hanya kugunakan untuk membalas pesannya. Aku mengetik pesan singkat dalam bahasa Indonesia. "Saya TKW dari Indonesia, dinikahkan paksa, ditahan di rumah majikan. Tolong bantu saya." Ragu beberapa detik, lalu aku kirim. Jantungku berdetak kencang. Tak lama, balasan datang dari nomor berlogo LSM. Mereka bertanya lokasi dan kondisiku, dan apakah aku bisa berbicara langsung. Aku hanya membalas dengan teks pelan. Dalam hati aku berharap mereka benar-benar bisa dipercaya. Selama 2 hari itu, aku terus berkomunikasi dengan mereka. Mereka bilang akan menghubungi kedutaan dan menyiapkan tim penyelamat. Aku harus sabar, tak boleh panik. Malam kedua, aku terjaga di balik tirai kamar, memandangi jalan yang kosong. Meskipun aku tahu belum waktunya diselamatkan, untuk pertama kalinya sejak tiba di Maroko, aku merasa ada harapan. Ada orang-orang yang peduli. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Hari ketiga, Haitham pulang lebih awal. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku belum siap. Tim penyelamat belum memberi kabar. Tapi aku tak bisa mundur. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Jika Haitham tahu aku mencoba meminta bantuan, habislah aku. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya tetap curiga. Ia mencium keningku lalu berkata, "Kamu makin cantik. Sudah mulai nyaman jadi istriku ya?" Aku hanya tersenyum tipis, pura-pura tenang. Padahal jantungku seperti ingin meledak. Malam itu aku tak bisa tidur. Duduk di pojok kamar, aku memandangi ponsel yang kuselipkan di balik kasur. Tak ada pesan masuk. Gelisah mulai merayapi, tapi aku tahu aku tak boleh gegabah. Sekali saja Haitham mencurigai, semua akan hancur. Keesokan harinya saat Haitham pergi ke kantor cabangnya, sebuah pesan masuk dari LSM. "Kami akan bergerak malam ini. Tetap tenang. Kami akan mendatangi rumahmu bersama petugas dan pihak kedutaan." Tanganku gemetar membaca pesan itu.
Malam ini segalanya akan berubah. Aku berdoa semoga semua berjalan lancar. Pukul 10 malam, suasana rumah sunyi. Haitham ada di kamar mandi. Para penjaga berjaga di gerbang seperti biasa. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Bukan ketukan biasa. 3 kali cepat, 2 kali lambat. Kode yang telah disepakati. Aku buru-buru membuka pintu. Di depanku berdiri seorang wanita berjilbab dan pria berseragam rapi. Mereka menunjukkan ID Kedutaan Indonesia. "Farida," bisik mereka. Aku mengangguk, air mata mulai menggenang. "Kami datang untukmu." "Ayo, sekarang." Aku tak membawa apa-apa. Hanya diriku sendiri mukena dan secuil keberanian yang tersisa. Saat melangkah keluar dari pintu rumah itu, rasanya seperti keluar dari penjara hidup. Tubuhku lemas tapi hatiku kuat. Aku tahu malam ini aku akan bebas. Mobil melaju cepat melewati jalan-jalan rabat yang sepi. Aku duduk di kursi belakang, diapit 2 petugas perempuan. Di luar gelap, tapi di dalam hatiku ada cahaya yang perlahan menyala. Tapi setiap detik menjauh dari rumah, itu terasa seperti nyawa yang kembali. Kami tiba di tempat perlindungan milik LSM. Aku diberi pakaian bersih, makanan hangat, dan untuk pertama kalinya tempat tidur, yang tak membuatku merasa seperti tawanan. Di sana aku bertemu perempuan-perempuan TKW dari berbagai negara, yang juga pernah mengalami nasib serupa. Mereka menangis bersamaku memelukku. Aku tak lagi sendiri. Proses hukum berjalan cepat. Pernikahan kami hanya nikah siri, tak tercatat resmi di negara asal. Aku tak dianggap istri sah. Dengan dukungan pihak kedutaan, aku mendapat perlindungan hukum dan trauma healing. Haitham dipanggil, diinterogasi, dan akhirnya dicekal dari program perekrutan TKW. 4 minggu setelah pelarianku, aku akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Pesawat yang membawaku terasa seperti mimpi. Ketika roda pesawat menyentuh tanah air mataku tumpah. Aku kembali masih utuh. Masih hidup. Di bandara, ibu memelukku erat. Ayah menitikan air mata haru. "Maaf, aku belum bisa membanggakan kalian," ucapku pelan. Ibu hanya tersenyum sambil membelai rambutku. "Kamu sudah pulang? Nak, itu lebih dari cukup." Kini aku mulai menata hidup. Luka itu masih ada, tapi aku tak ingin hidup dalam bayang-bayang. Aku mulai berbicara di forum-forum pemberdayaan perempuan, membagikan kisahku. Berharap tak ada lagi yang mengalami penderitaan serupa, karena aku percaya dari luka yang paling dalam bisa tumbuh kekuatan paling besar. Kini, aku bukan lagi Farida yang sama. Aku pernah terjatuh begitu dalam, terluka begitu parah, dan merasa nyawaku nyaris hilang. Tapi aku memilih bangkit. Aku memilih tidak diam, karena aku tahu jika aku bisa selamat, mungkin kisahku bisa menyelamatkan orang lain. Aku mulai membagikan pengalamanku di forum-forum, mendukung para perempuan yang juga pernah merasa tak punya jalan pulang. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi aku belajar menerima dan mengubahnya menjadi kekuatan. Untuk kalian yang sedang berjuang dalam diam, aku ingin kalian tahu, kalian tidak sendiri. Jangan pernah menyerah. Dunia mungkin terlihat gelap, tapi selalu ada cahaya bagi mereka yang berani melangkah. Dan untuk siapapun yang pernah meremehkan suara perempuan, ketahuilah, dari hati yang hancur bisa tumbuh keberanian yang tak tergoyahkan. Aku pulang, aku selamat, dan aku akan terus bersuara. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.